Irjen TNI Suharyanto telah menyampaikan data terbaru korban pondok pesantren ambruk dalam konferensi pers yang digelar pada pukul 10 pagi tadi. Diketahui ada 55 korban masih dalam pencarian tim SAR. Jelas 108. Ya, 108, 103 selamat, ya termasuk Ibnu Pairus ini, 5 meninggal dunia. Yang 58 itu mungkin dikurangi 2 tadi ya, 2 yang saya barusan ngatakan ketemu jenazah, sama 1 yang sedang proses. Nama-namanya belakangan, ya belakangan. Karena kami tentu saja tidak bisa menyampaikan sekarang siapa itu, karena tentu saja ada proses identifikasi. Mungkin itu pihak yang berwenang, ada DVI, ya. Tapi pasti saya sebagai Kepala BNPB, Koordinator Penanganan ini akan menyampaikan sejelas-jelasnya kepada media setelah itu betul-betul datanya lengkap dan rinci. Karena banyak yang tanya kenapa dari kemarin saya bicara sampai tadi malam, sampai pagi ini kok nggak ada yang ditemukan. Bingung kan orang. Makanya kita jelaskan, bukannya tidak ditemukan, butuh waktu. Nah sekarang mungkin lebih cepat daripada kemarin karena sudah sampai di titik yang diperkirakan korban-korban itu ada di situ. Ya, mudah-mudahan hari ini sampai malam, sampai besok sudah semua ketemu. Pemirsa, untuk memperbarui informasi terkait evakuasi korban ambruknya musola di Pondok Pesantren Al-Husini, sudah ada rekan Juan Guardiola dan juru kamera Ahmad Aminuddin yang siap melaporkan. Iya, Juan, bagaimana proses evakuasi dan pencarian korban hari ini? Jadi ada berapa jumlah santri yang belum ditemukan sampai saat ini? Silakan. Ya, selamat siang Rolando dan pemirsa Berita Satu. Memang sudah memasuki hari kelima proses setelah pasca terjadinya bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Husini, Sidoarjo, Jawa Timur yang ambruk pada saat terjadi kegiatan sholat yang dilakukan oleh para santri. Sementara memang total dari korban yang berhasil diidentifikasi terus bertambah hingga hari ini sejak hari pertama dilakukannya evakuasi. Sementara itu memang tadi Kepala BNPB yakni Legend TNI Suharyanto memberikan pembaharuan terkait dengan jumlah korban yang berhasil diidentifikasi, baik yang selamat maupun yang dalam kondisi tidak bernyawa. Sementara tadi dijelaskan bahwa hingga saat ini dari kemarin angka total ada yang diidentifikasi yakni ada 108 orang, itu sekarang sudah menjadi 112 orang yang berhasil diidentifikasi, diantaranya yakni 8 orang meninggal dan 104 orang dinyatakan selamat. Proses evakuasi juga terus berlangsung dengan babak baru. Ini proses evakuasi dan pembongkaran menggunakan alat berat maksud kami, yakni crane, sehingga sejak kemarin tim SAR gabungan ini melakukan pembongkaran untuk mempermudah mereka menemukan korban-korban yang diduga masih terjebak di dalam reruntuhan. Dan per hari ini, yakni pada Jumat 3 Oktober 2025, tadi pagi tim SAR gabungan berhasil menemukan 2 korban yang berada di dalam reruntuhan, dan ditambah pada siang tadi ada 1 tambahan korban yang berhasil ditemukan, yakni totalnya menjadi 3 korban. Sejauh ini ada 3 korban yang berhasil ditemukan dan sudah dibawa ke RS Bayangkara, namun memang kondisinya sudah dinyatakan status hitam atau sudah tidak bernyawa. Sementara kemarin malam ada orang tua yang melapor bahwa anaknya telah ditemukan dalam kondisi selamat, yakni 1 orang korban lagi dari peristiwa tersebut. Sehingga hingga hari ini, Rolando, totalnya korban yang berhasil diidentifikasi ada 112, diantaranya 8 meninggal dan 104 selamat. Sementara memang kemarin orang yang belum ditemukan, data mencatat ada sekitar 59, tetapi dikurang dengan 3 korban yang telah ditemukan hari ini, kemudian 1 korban selamat yang dilaporkan kemarin. Ini artinya sehingga saat ini masih ada 55 orang yang belum ditemukan atau dilaporkan hilang dan diduga masih terjebak di dalam reruntuhan.
tim SAR gabungan terus melakukan proses evakuasi dan pembongkaran. Kemarin selama 24 jam tim melakukan pembongkaran karena memang reruntuhan ini dikategorikan dalam disebut pancake atau reruntuhan yang bertumpuk, dan ini ada spider effect atau apabila diambil satu puingnya akan berdampak kepada puing-puing yang lainnya, sehingga ini menjadi kendala tersendiri bagi tim SAR gabungan, sehingga mereka harus melakukan ekstra kerja keras dan penuh kehati-hatian sehingga memakan waktu yang cukup lama. Tetapi memang hingga saat ini proses pembongkaran sudah mulai memberikan harapan karena sudah ditemukan 3 korban baru dan diharapkan ini akan terus bertambah. Maksudnya korban-korban yang masih diduga terjebak di dalam reruntuhan ini bisa secepatnya dievakuasi. Sementara demikian, Rolando. Baik, Juan, lalu adakah batasan waktu atau batas waktu yang ditentukan tim SAR gabungan pada proses evakuasi korban tertimbun ini, Juan? Ya, baik. Terkait dengan waktu, memang kemarin ada golden time atau waktu krisis, yakni waktu kritis maksud kami, yakni 3 kali 24 jam. Itu artinya tim SAR gabungan melakukan proses evakuasi secara manual dengan alat canggih tentunya, tetapi tidak menggunakan alat berat karena dikhawatirkan itu akan beresiko terhadap korban yang masih selamat dan namun terjebak di dalam reruntuhan. Namun kemarin golden time sudah lewat dan hari keempat sudah memasuki babak baru, yakni proses evakuasi dan pembongkaran menggunakan alat berat. Tentu ini pihak BNPB, Basarnas dan juga pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan diskusi bersama dengan keluarga korban, sehingga ini sudah mendapatkan persetujuan dari keluarga korban untuk melakukan proses evakuasi menggunakan alat berat. Sehingga hingga saat ini tim SAR gabungan terus melakukan proses proses evakuasi menggunakan alat berat, namun memang belum dapat ditentukan apakah estimasinya akan sampai berapa hari. Namun memang Kepala BNPB menyatakan bahwa mereka akan bekerja secepatnya dan penuh dengan kehati-hatian. Ini dengan harapan bisa menyelamatkan korban yang hingga saat ini masih ditunggu-tunggu oleh para keluarga korban maupun kerabatnya. Rolando. Baik, lalu ini kan ada puluhan santri yang belum ditemukan begitu, ada sekitar 55 begitu ya tadi yang belum ditemukan. Nah, apakah masih ada pihak keluarga yang menyerahkan data ataupun identitas untuk membantu identifikasi jika korban ditemukan begitu, Juan? Ya, sejauh ini memang proses daripada pendataan masih di angka 55 karena sebelumnya ada 60 sekian, tetapi berkurang dengan ditemukannya korban-korban yang masih terjebak di dalam reruntuhan, sehingga hingga saat ini korban yang belum ditemukan ini sekitar ada 55 orang. Namun memang angka tersebut juga belum pasti karena pihak dari tim SAR gabungan ini berharap supaya nantinya korban yang terjebak bisa terus diselamatkan, dan Kepala BNPB berharap adanya korban yang memang tidak ada di dalam reruntuhan, namun sudah dievakuasi secara mandiri karena kemarin malam ada orang tua korban yang melaporkan bahwa anaknya ditemukan selamat di tempat yang lain, sehingga ini menjadi harapan baru bahwa masih ada di luar sana korban yang belum ditemukan, dengan harapan ini korban selamat dan sedang berada di lokasi yang lain. Rolando. Baik, Juan Guardiola, kita tentunya berharap bahwa upaya evakuasi ini bisa terus berjalan dengan baik sehingga benar-benar semua korban ini bisa dievakuasi dan kita berharap tentunya dalam keadaan selamat. Terima kasih Juan atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.